Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Intan Kurnia Ramadhani dari Prodi Sastra Inggris 25A dengan NPM 251111030. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peristiwa agung Isra Mi'raj. Yang pertama adalah terjadinya Isra Mi'raj. Kapan sih terjadinya Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar tahun ke-90 kenabian. Tahun ini disebut A'mul Huzni, artinya tahun kesedihan, karena dua orang terdekat Nabi wafat dalam waktu terdekat. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selalu mendukung dakwah Nabi, dan yang kedua adalah Abu Thalib, paman beliau yang memberikan perlindungan dari tekanan kaum Quraisy. Setelah kehilangan dua pendukung terbesar, tekanan terhadap Nabi semakin kuat. Masyarakat Quraisy semakin keras menolak dakwah beliau. Bahkan saat Nabi berdakwah ke Taif, beliau diusir dan dilempari batu hingga berdarah. Kemudian, apa itu Isra dan Mi'raj? Peristiwa ini terjadi dari dua bagian. Yang pertama adalah Isra. Isra adalah perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina dalam satu malam. Kemudian pengertian dari Mi'raj sendiri adalah perjalanan vertikal Nabi Muhammad SAW naik ke langit dari Masjidil Aqsa hingga mencapai Sidratul Muntaha. Nanti kita jelaskan apa itu Sidratul Muntaha. Kedua peristiwa ini terjadi pada saat malam yang sama sebagai mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memperdalam tentang Isra. Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Palestina. Peristiwa Isra dimulai ketika malaikat Jibril datang membawa kendaraan khusus bernama Buraq, yaitu makhluk sejenis hewan berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Jadi bisa kalian bayangkan seperti apa hewannya, yang mampu berlari secepat kilat. Nabi dibawa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat bagi para nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain-lain. Ini menjadi simbol bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi sekaligus pemimpin umat manusia. Kemudian kita akan berpindah ke Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari bumi ke langit. Setelah salat di Masjidil Aqsa tadi, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Yang pertama adalah ke langit pertama. Nabi bertemu Nabi Adam SAW, bapak seluruh manusia. Adam menyambut Nabi dengan ucapan selamat datang. Kemudian langit kedua, Nabi bertemu dua nabi bersaudara, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi menuju langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan yang dikenal memiliki ketampanan luar biasa. Kemudian ke langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, nabi yang memiliki kedudukan tertinggi. Bukan tertinggi, tapi tinggi. Kemudian menuju ke langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sosok nabi yang dicintai kaumnya. Kemudian langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa banyak berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, terutama nanti dalam urusan sholat. Yang terakhir adalah langit ketujuh.
Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Nah, ini tadi adalah yang disebut dengan Sidratul Muntaha, teman-teman. Kemudian kita akan membahas Sidratul Muntaha dan penerimaan sholat. Pada titik tertinggi, Nabi Muhammad mencapai Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi yang tidak dapat ditembus makhluk lain, termasuk malaikat. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat. Awalnya 50 kali. Bayangkan jika kita tidak didispensasi. Kita setiap hari sholat dengan 50 kali. Kemudian Nabi Musa menyarankan agar meminta keringanan Nabi kembali beberapa kali hingga akhirnya menjadi 5 waktu, namun bernilai pahala 50 sholat. Jadi kalian 5 waktu itu kita udah bersyukur banget ya, dikasih 5 waktu untuk bertemu Allah. Kalian harus memanfaatkannya dengan baik. Bayangkan jika kita sehari harus mengerjakan sholat 50 waktu. Kemudian ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat sehingga ia diperintahkan langsung tanpa perantara dan menjadi kewajiban umat Islam. Kemudian ini adalah hikmah dan pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah kita belajar bahwa pentingnya sholat. Sholat bukan hanya ritual, tetapi tiang agama. Perintahnya diberikan langsung pada peristiwa yang sangat istimewa, menunjukkan kedudukannya sebagai ibadah utama. Yang kedua adalah mengerjakan kesabaran di tengah ujian. Isra Mi'raj datang pada saat Nabi Muhammad dalam kesedihan mendalam. Ini mengajarkan bahwa setelah kesulitan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan. Lalu yang ketiga adalah Isra Mi'raj memberi pelajaran bukti kekuasaan Allah. Perjalanan super cepat melampaui ruang dan waktu menunjukkan bahwa Allah Maha mampu melakukan apa saja. Kemudian yang keempat adalah menguatkan keimanan. Peristiwa ini menguji keimanan para sahabat. Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa ragu hingga diberi gelar Asy-Siddiq. Kemudian yang kelima adalah keutamaan Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj menegaskan hubungan suci umat Islam dengan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Setelah itu, yang terakhir adalah kita penutupan. Intinya adalah Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan, tapi peristiwa spiritual yang penuh makna. Dari peristiwa ini kita belajar tentang pentingnya sholat, kesabaran dan menghadapi ujian, serta keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan keluar bagi hambanya yang bersabar. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Sekian dari saya, terima kasih.